Harus kita sadari bahwa COVID masih ada di tengah-tengah kita. Eee, Jutaan rakyat, menganggur, angka kemiskinan memang turun sedikit tapi masih di kisaran, 10%. 52,8% penduduk Indonesia masuk dalam kategori rentan, insecure. Jadi ada penduduk miskin absolut, penduduk miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin. Itu totalnya kira-kira ada 130-an juta. Kemudian COVID telah mengakibatkan learning loss. Jadi anak-anak kita karena fasilitas online-nya terbatas, itu akan mundur kemampuan belajarnya 3 sampai 5 tahun, bukan 1 tahun akibat COVID. Kemudian tadi pagi saya mendengar dari Bappenas, ditargetkan Indonesia itu menjadi negara maju 2036 tadinya sebelum COVID. Sekarang mundur jadi 2043. Lama itu. Jadi gara-gara COVID 1-2 tahun itu kita mundur. Pendapatan per kapita kita juga sudah turun menjadi lower middle income lagi dari upper middle income. Jadi kerugiannya luar biasa, ditambah climate change. Itu juga butuh dana ratusan triliun rupiah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya walaupun saya setuju pemindahan ibu kota, saya menulis 10 tahun yang lalu barangkali mengingatkan Bung Karno pernah memancangkan ibu kota masa depan Indonesia di Palangkaraya. Rasanya tidak elok untuk memulai pembangunan ibu kota itu di tengah situasi darurat. Sekarang kan situasi darurat. Ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah diundangkan. Jadi sense of crisis-nya di mana? Prioritasnya kan kita menyelamatkan rakyat dulu. Menyelamatkan anak-anak kita yang mundur kemampuan belajarnya, menyelamatkan penganggur yang terdampak akibat COVID, menyelamatkan macam-macam yang saya sebutkan tadi agar tidak bertambah nih. Ini Indonesia nih. Ingat Malaysia itu penduduk insecure-nya tinggal 2,6%. Thailand 6, sekian persen. Pak Jokowi udah tahu itu. Nah, tidak terlalu mengusik, terlepas saya tidak mau masuk ke ke planologi, tata kota dan sebagainya, bukan kemampuan saya. Tidak terlalu terusik karena Pak Jokowi pernah mengatakan, saya pastikan pembangunan ibu kota ini tidak menggunakan APBN. Jadi udah tidak berkelahi dengan kepentingan rakyat banyak gitu. Nah, tiba-tiba lebih dari separuh dari APBN. Kan ini parah sekali. Ini ratusan triliun loh, ratusan triliun. Dan kemarin kita dengar akan diambil dari dana PEN. Dana PEN kan untuk rakyat ini kan, untuk UMKM, PEN itu kalau teman-teman lupa barangkali program pemulihan ekonomi nasional. Jadi rakyat langsung dikorbankan demi untuk ibu kota yang bersifat fisik dan bisa ditunda. Jadi keadaan darurat COVID ini boleh jadi akan lama nih. Sekarang udah ribuan lagi setiap hari. Ada presiden menghimbau kerja di rumah lagi. Pak Luhut menghimbau kerja di rumah lagi, antisipasi dan macam-macam itu, ini bakal panjang. Oleh karena itu kita harus siapkan dananya. Malah ini dananya mau dialihkan untuk pembangunan ibu kota karena kan APBN 2022 sudah diketok. Kemudian apakah kita tidak sadar, apakah pemerintah tidak sadar?
cara-cara yang dilakukan selama ini hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi melambat terus. Ya, jadi zaman sebelum krisis 8%, 7%, setelah krisis 6%, zaman Jokowi 1 5%, dan Jokowi 2 diperkirakan maksimum 4%. Nah, oleh karena itu kita butuh tenaga, butuh menghimpun agar kita tidak masuk middle income trap, kita fokuskan untuk menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Omong kosong lah kalau peningkatan ekonomi ini bisa didapat dari pembangunan ibu kota baru. Nggak ada teorinya itu. Ibu kota baru bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada sih dampaknya sedikit, tapi kan spasialnya di situ saja gitu. Nah, belum climate change, ya, di mana-mana banjir makin sering. Nah, harus kita amankan nih dana untuk bencana lebih banyak tahun ini dan tahun-tahun kehadapan, karena kita masih 10 besar produsen efek rumah kaca. Kita masuk G20 tapi G10 untuk efek rumah kaca. Kita harus menunjukkan kepedulian kita untuk mewariskan Indonesia yang lebih baik. Apa artinya seumprit gini smart city tapi the rest of Indonesia terbelakang? Ini mau bikin apa? Ya. Simbol-simbol diperlukan padahal 130 juta itu masih boro-boro smart city. Ya, sekolah dari rumah aja dia enggak sanggup. Ya, karena enggak ada macam-macamnya. Oleh karena itulah saya melihat oke, barangkali dibayangkan di awalnya Pak Jokowi ya kan enggak membebani APBN gitu. Nah, jadi visible pembangunan ibu kota itu kita dukung kalau tidak membebani APBN. Tapi kalau pakai APBN, wah harus didiskusikan lagi dong. Nah, saya dengar dari seorang wakil menteri, ceritanya itu kenapa yakin ibu kota baru ini, karena investor datang ke Pak Jokowi, nawarkan tenang Pak, nggak usah pakai APBN, investor luar negeri. Nih saya sediakan 100 miliar dolar gitu. Tapi ada syaratnya, penduduknya 5 juta dalam 10 tahun. Nah kalau penduduk 5 juta kan ketahuan tuh proyeknya rumah berapa, kantor berapa, listrik berapa, jalan berapa, kendaraan umum, macam-macam itu ya untung. Nah oleh karena itulah, karena pendekatannya bisnis, bentuk pemerintahannya tuh tidak ada. Bukan daerah istimewa, bukan apa, tapi otorita. Yang kita tahu kan kalau otorita tuh bisnis. Ada otorita Asahan, otorita Batam, otorita Jatiluhur, gitu-gitu kan. That's lebih pada bisnis. Nah jadi ibu kota mendatang ini bakal seperti apa gitu. Bakal seperti apa. Oh kemarin ada yang men-challenge, oh itu tidak boleh kata anggota DPR ke Menteri Keuangan. Ya kalau gitu kita cari dana yang lain. Nah berarti ini skema pembiayaannya sudah dimulai tapi tidak jelas. Itulah yang terjadi bukan pertama kali pada kereta cepat. Tadinya juga kan saya pastikan tidak ada APBN, taunya ada. LRT, begitu juga jalan tol Sumatera yang 2.700 km yang mustahil akan tercapai. Nah, oke sampai 2045 menurut undang-undang itu, tapi akan dikebut karena berdasarkan wawancara yang saya baca itu target ketua Bappenas, Menteri Bappenas itu 2024 Pak Jokowi akan memimpin upacara 17 Agustus di Ibu Kota Baru. Dan yang mengganggu saya gitu, yang dibangun tuh yang paling penting istana dulu gitu. Kalau Bang Karni masih ingat barangkali di Amerika tuh yang dibangun Capitol Hill dulu. Ini kerajaan apa republik sih gitu. Harusnya rumah rakyat dulu yang dibangun.
desainnya bagus seperti Capitol Hill, dan menunjukkan rakyat itu di atas presiden. Di Gedung Putih itu tidak ada namanya marmer. Marmer cuma ada tembok maupun lantainya itu di Capitol Hill, semua marmer. Tapi marmer haram, sekadar menunjukkan bahwa rakyat nomor satu. Jadi ini membuat rakyat juga gundah, masyarakat gundah, dan masih banyak lagi tentu saja yang lain-lain itu. Untuk sementara itu saya rasa. Jadi kalau begitu ya motif ataupun tujuannya lebih bisnis menurut. Ya, pendekatannya bisnis. Bukan legasi. Kan lahannya punya Prabowo, punya Sukanto Tanoto, airnya sudah Hasim. Iya kan? Nyata sekali kok. Dan luar biasa ibu kota kita ini dikelilingi oleh industri migas, dikelilingi oleh sawit, batu bara. Mana ada ibu kota di tempat yang sekelilingnya itu bisnis-bisnis besar itu. Itu kan oligark semua yang punya. Saya pikir tadinya legasi. Ya legacy juga. Legacy juga, saya rasa legacy nomor satu. Niatan awalnya legacy saya rasa.